saya Retno Sri Ancarwati, NIM C1L019026 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Sudirman tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas. Jadi, saya membuat bisnis model Canvas untuk catering UMKM Mekarsari. Lalu, kenapa sih saya memilih catering UMKM? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, semua orang mengalami dampaknya. Salah satunya yaitu UMKM catering ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai bisnis model Canvas yang saya buat untuk catering UMKM Mekarsari ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu bisnis model Canvas. Mungkin banyak di antara kalian yang belum mengetahui apa sih itu bisnis model Canvas, atau mungkin masih asing untuk kata-kata bisnis model Canvas tersebut. Jadi, bisnis model Canvas yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu bisnis model Canvas, langsung saja saya akan menjelaskan bisnis model Canvas catering UMKM Mekarsari yang telah saya buat. Di dalam bisnis model Canvas terdapat 9 kerangka yang harus ada. Mungkin di antara kalian langsung mengira, katanya mensederhanakan, tetapi ada 9 kerangka yang harus ada. Tetapi itu sebenarnya tidaklah banyak, hanya saja memang ada 9. Saya akan menjelaskan satu persatu beserta komponennya di dalam bisnis model Canvas catering UMKM Mekarsari ini. Yang pertama ada Key Partners. Apa sih itu Key Partners? Key Partners yaitu bahwa kita tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tetapi juga dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Di dalam UMKM Catering Mekarsari ini, kita bekerja sama dengan petani sayur, petani beras, penjual daging, petani buah, toko kelontong. Toko kelontong di sini untuk membeli seperti bumbu-bumbu. Lalu, untuk pemasarannya, kita bekerja sama dengan perkumpulan organisasi, kegiatan sosial, arisan, dan lain-lain. Yang kedua ada key activities.
Apa sih itu key activities? Key activities merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Di dalam catering UMKM Mekarsari ini, key activities-nya berupa yang pertama, membeli hasil panen sayuran, beras, dan buah, serta daging ke petani atau penjual. Yang kedua, membeli perlengkapan dan peralatan masak di toko. Yang ketiga, mengolah bahan makanan menjadi siap saji. Keempat, menghubungi perkumpulan organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, baik itu formal ataupun non-formal, sebagai sasaran penjualan. Ketiga, ada key research. Apa sih itu key research? Jadi, ketika kita ingin tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang digeluti, kita membutuhkan sumber daya yang tepat. Karena ini adalah aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Key research dari catering UMKM Mekarsari ini berupa lahan sayuran, buah, lalu ada alat pengolahan bahan makanan, dan juga listrik sebagai untuk memasak, dan lain-lain. Keempat, ada value proposition. Apa sih itu value proposition? Value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen memilih produk kita daripada yang lain. Isinya berupa manfaat ataupun benefit apa saja yang didapatkan para pelanggan jika memilih produk kita. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan produk kita dengan yang lainnya. Lalu, value proposition dari catering UMKM Mekarsari ini bahwa kita sebagai produsen makanan siap saji menyajikan makanan yang sehat dan higienis dengan harga yang terjangkau, sehingga semua elemen dapat membeli di catering UMKM Mekarsari ini. Selanjutnya ada customer relationship. Apa sih itu customer relationship? Jadi, customer relationship membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. Kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Di dalam catering UMKM Mekarsari, yaitu berupa kita memberikan diskon dan promo ke pelanggan dan juga request menu. Hal ini akan menjadi cara efektif untuk bisa menarik konsumen atau calon konsumen agar membeli catering di UMKM Mekarsari ini. Keenam, ada channels.
Apa sih itu channels? Channels merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Untuk bisnis catering UMKM Mekarsari ini, kita bertemu pelanggan menggunakan e-commerce, media sosial, dan juga brosur ataupun pamflet. Kita menggunakan e-commerce dan media sosial karena zaman sekarang semua orang menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain, dan juga dalam hal jual beli mereka lebih sering menggunakan media sosial. Selanjutnya ada customer segment. Apa sih itu customer segment? Customer segment di sini kita menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Untuk catering UMKM Mekarsari, customer segment berupa individu, organisasi, kegiatan sosial, ibu-ibu arisan, dan semua acara formal maupun non-formal. 8. Ada cost structure. Apa sih itu cost structure? Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional produk kita. Di dalam catering UMKM Mekarsari ini, cost structure berupa bahan baku. Bahan baku di sini berupa beras, sayur, buah, dan daging. Lalu ada gaji pegawai yang dilakukan setiap minggu. Selanjutnya, proses pengolahan bahan makanan menjadi makanan siap saji. Selanjutnya ada biaya marketing dan juga biaya kemasan serta packaging. Sembilan, ada revenue stream. Apa sih itu revenue stream? Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku atau produk atau kinerja lainnya yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Revenue stream dari catering UMKM Mekarsari ini berasal dari semua pembeli, seperti untuk acara arisan, kumpul keluarga, acara reuni, kegiatan sosial, dan semua bentuk kegiatan resmi maupun non-resmi. Nah, hal-hal di atas yang menjadi kerangka dari bisnis model kanvas yang saya buat untuk catering UMKM Mekarsari. Lalu, pasti kalian juga bertanya-tanya, apa sih manfaatnya jika kita membuat bisnis model kanvas ini? Jadi, secara garis besar ada 3 manfaat yang diperoleh. Yang pertama yaitu fokus. Fokus di sini yaitu mampu menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis yang diajukan. Yang kedua ada fleksibel. Fleksibel yaitu mudah untuk dimodifikasi, dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi yaitu memudahkan untuk mengkomunikasi antara visi dan model bisnis kepada tim.
Nah, itulah mengenai bisnis modal kanvas dari catering UMKM Mekarsari ini. Silakan mencoba untuk menggunakan bisnis modal kanvas ini untuk memulai bisnis kalian. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.